Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Indra Sanjaya dari kelas HTNA dengan NPM 2321020003. Di sini saya ingin memaparkan PPT yang berjudul pernikahan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hervin Yogi Pradikta MHI dengan mata kuliah Fikih Munakahat. Pengertian dari nikah. Nikah ialah perjanjian hukum akad untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan yang diharamkan menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar. Menurut Muhammad Abu Israh, nikah adalah akad yang memberikan faidah hukum kebolehan dan seorang wanita serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka. Kompilasi hukum Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya ibadah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dasar hukum nikah. Dasar hukum pernikahan yaitu ada pada firman Allah di surat Az-Zariyat ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabda Rasulullah SAW yang artinya, hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu menanggung beban nikah, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu baginya menjadi pengekang syahwatnya. Hadis riwayat jamaah. Rukun dan syarat nikah. Rukun nikah yang pertama yaitu adanya mempelai laki-laki. Yang kedua, adanya mempelai perempuan. Dan yang ketiga, adanya wali. Yang keempat, adanya 2 orang saksi laki-laki. Dan yang kelima, adanya ijab dan qabul. Syarat nikah yang pertama, tidak ada hubungan mahram dari calon istri sebelumnya. Yang kedua, kemauan sendiri. Yang ketiga, jelas identitasnya. Yang keempat, tidak sedang menjalankan ihram. Sedangkan untuk syarat dari perempuan, yang pertama tidak adanya halangan syar'i, yang kedua tidak berstatus suami yang masih sah, artinya dia masih ada suami, yang ketiga tidak ada hubungan mahram dengan calon mempelai laki-laki, dan yang keempat tidak dalam keadaan iddah, yaitu setelah dia masa diceraikan. Yang kelima, atas kemauan sendiri, bukan paksaan. Yang keenam, identitasnya jelas. Yang ketujuh, tidak sedang menjalankan ihram. Syarat-syarat menjadi wali. Yang pertama, haruslah laki-laki. Yang kedua, baligh, atau dia sudah cukup usia atau mukallaf. Yang ketiga, akalnya sehat, tidak gila atau tidak gila atau tidak sehat atau tidak pingsan. Yang keempat, tidak dipaksa. Yang kelima, adil.
Yang keenam, tidak sedang ibadah ihram. Syarat-syarat saksi: yang pertama, haruslah laki-laki. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, akalnya sehat. Yang keempat, adil. Yang kelima, mendengar dan melihat. Yang keenam, tidak dipaksa. Yang ketujuh, tidak sedang ibadah ihram. Yang kedelapan, faham bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul. Syarat ijab dan qabul: yang pertama, ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya. Keduanya haruslah mumayyiz. Yang kedua, dilangsungkan dalam satu majelis. Kemudian antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul. Yang ketiga, keduanya tidak boleh kontradiksi. Yang keempat, ijab dan qabul dilakukan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.